Pernah ngerasa nggak sih? Kayaknya kita kerja makin keras, tapi kok makin ketinggalan ya? Harga-harga melambung tinggi, layanan publik rasanya makin susah diakses. Apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Nah, dalam paparan kali ini, kita akan bedah tuntas sebuah teori yang bilang kalau semua ini tuh bukan kebetulan. Ini semua gejala dari satu masalah yang paling mendasar. Uang kita udah rusak. Yuk, kita mulai. Wow, ini kutipan yang provokatif banget ya dari sumber kita. Dan ini langsung menusuk ke jantung masalahnya. Coba bayangin deh, alat yang setiap hari kita pakai buat menukar waktu dan energi kita, ternyata punya cacat bawaan. Dan itu, tanpa kita sadari, merusak setiap keputusan ekonomi yang kita buat. Semua masalah ini, biaya hidup yang makin mahal, layanan publik yang kayaknya makin kewalahan, ini tuh bukan masalah yang berdiri sendiri-sendiri. Anggap aja ini semua cuma gejalanya. Penyakit utamanya, yaitu tadi, uang modern kita. Semuanya nyambung, karena akar masalahnya ada di cara nilai itu disimpan dan dipindahkan. Analogi ini benar-benar kena kan? Ini nunjukin frustrasi yang dirasain banyak orang. Para politisi dan ekonom sering banget berdebat soal hal-hal di permukaan, ngasih solusi tambal sulam, tapi nggak pernah ada yang ngebahas api yang sebenarnya lagi membakar fondasi sistem keuangan kita. Jadi, biar kita bisa paham apinya dari mana, kita harus balik ke dasar dulu. Oke, untuk ngerti gimana caranya uang bisa rusak, kita harus mundur dulu ke prinsip paling dasarnya. Sebenarnya, uang itu apa sih? Ini bukan cuma soal kertas dan koin loh. Uang itu pada dasarnya adalah sebuah teknologi. Teknologi untuk menyimpan dan menukar nilai, yaitu waktu dan energi kita. Gini deh, bayangin zaman barter dulu. Kamu beternak ayam dan saya menanam wortel. Nah, ayam dan wortel itu mewakili energi ekonomi kita masing-masing, waktu, tenaga, dan keahlian yang kita curahkan. Uang pada dasarnya cuma alat supaya pertukaran energi ini jadi jauh lebih gampang dan efisien. Nah, di sini kita bisa lihat evolusinya. Dari barter yang super ribet, manusia pindah ke media pertukaran. Tapi, sejarah ngebuktiin kalau pada akhirnya masyarakat akan selalu milih jenis uang yang paling susah dibuat atau dipalsukan. Atau yang kita sebut uang keras. Kenapa? Simpel aja, karena cuma uang keras yang bisa dipercaya buat nyimpan hasil kerja keras kita dalam jangka waktu yang lama. Dan selama 5.000 tahun, rajanya uang keras itu ya emas. Bukan karena kilaunya, tapi karena nilainya itu terikat sama energi. Buat dapetin emas kita harus bakar energi beneran, nambang, ngolah. Nggak bisa dong kita cetak emas dari printer. Inilah yang bikin emas jadi penyimpan nilai yang jujur. Tapi, disinilah ceritanya jadi berbelok tajam. Rantai yang udah teruji ribuan tahun itu, hubungan sakral antara uang dan energi, tiba-tiba diputus begitu saja. Yuk kita lihat gimana prosesnya. Awalnya sih niatnya baik, buat kenyamanan. Pakai kertas sebagai bukti kepemilikan emas. Tapi dari situ, setiap langkah berikutnya, mulai dari bank yang menjamin duit lebih banyak dari emas yang mereka punya, sampai dibentuknya bank sentral, itu semua makin melemahkan ikatan antara kertas dan emas. Puncaknya, tahun 1971, di mana Amerika secara sepihak memutus hubungan antara dolar dengan emas. Dan karena semua mata uang dunia ngikut dolar, ya semuanya ikut putus. Coba deh, ingat-ingat tanggal ini, 1971. Ini adalah momen krusial di mana uang nggak lagi mewakili energi yang tersimpan. Uang berubah jadi sesuatu yang lain sama sekali. Dan momen inilah yang mengubah total aturan main ekonomi di seluruh dunia. Jadi, apa yang terjadi setelah ikatan itu putus? Kita masuk ke sebuah era baru. Era yang oleh sumber kita digambarkan dengan sebuah metafora yang sederhana tapi sangat kuat. Nah ini dia, tombol merah besar. Ini adalah analogi untuk kemampuan pemerintah dan bank sentral menciptakan uang baru dari nol. Puff, tanpa perlu energi, tanpa perlu kerja keras. Cukup dengan menekan sebuah tombol, suplai uang di dunia bisa bertambah. Sistem yang diaktifkan sama tombol merah besar ini namanya adalah mata uang fiat. Nilainya nggak lagi dijamin sama energi atau emas, tapi dijamin sama, ya, janji dan kepercayaan kita pada pemerintah yang nerbitin uang itu. Kutipan ini benar-benar merangkum kenapa sistem ini dianggap nggak adil. Seseorang bisa mencetak gratis apa yang harus kamu hasilkan dengan bekerja. Ini menciptakan ketidakseimbangan yang luar biasa. Kita banting tulang buat dapat uang, sementara ada pihak lain yang bisa menciptakan uang itu tanpa usaha sama sekali. Secara otomatis, ini mendevaluasi kerja keras kita semua. Dan ini bukan cuma teori loh, dampaknya kelihatan di dunia nyata. Coba lihat grafik ini. Sejak 1971, produktivitas kita sebagai pekerja itu meroket. Tapi upah real kita, ya gitu-gitu aja.
Argumennya adalah kesenjangan ini terjadi karena nilai dari uang yang kita terima terus-terusan digerus oleh si tombol merah besar itu. Ini benar-benar kayak dua dunia yang berbeda. Di dunia dengan uang keras, teknologi seharusnya bikin barang-barang kayak HP atau TV jadi makin murah seiring waktu. Artinya tabungan kita nilainya makin kuat. Tapi di dunia dengan tombol merah besar, kita dipaksa hidup dengan inflasi. Harga-harga terus naik dan nilai tabungan kita pelan-pelan ludes dimakan waktu. Oke, kita udah bahas masalahnya panjang lebar. Tapi argumen ini nggak berhenti di situ aja. Ada juga solusi yang ditawarkan. Sebuah teknologi modern yang dirancang untuk mengembalikan lagi prinsip-prinsip uang keras ke era digital kita sekarang. Solusi yang diusulkan itu namanya Bitcoin. Dan setiap fiturnya seolah-olah sengaja dirancang untuk jadi lawan dari sistem fiat. Nggak ada tombol merah besar karena jumlahnya terbatas secara matematis. Hubungan dengan energi diciptakan kembali lewat proses mining yang butuh energi komputasi yang masif. Dan nggak ada satu orang atau lembaga pun yang bisa ngubah aturannya, karena semuanya ditegakkan oleh jaringan global. Perbandingan ini bikin semuanya jadi jelas banget kan? Di satu sisi, ada sistem dengan suplai tak terbatas, dikontrol satu pihak, dan nilainya terus menurun. Di sisi lain, ada aset dengan suplai yang absolut langka. Nggak ada yang ngontrol, didukung oleh matematika dan energi, dan dirancang untuk mempertahankan nilainya. Wah, ini pernyataan yang sangat berani ya, tapi ini merangkum keseluruhan argumennya. Idenya adalah sama seperti emas yang secara alami muncul sebagai uang keras terbaik di dunia fisik, Bitcoin dipandang sebagai puncak evolusi yang sama di dunia digital, bentuk paling murni dari energi ekonomi. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua ini? Gimana kalau ternyata masalah-masalah terbesar kita, biaya hidup, ketidaksetaraan, dan lain-lain, itu akarnya bukan masalah politik, tapi masalah uang? Gimana kalau ternyata sistem moneter kita sendirilah yang jadi biang keroknya? Ini membawa kita kembali ke analogi rumah yang terbakar tadi. Kalau fondasinya udah retak, ya percuma kita sibuk benerin tirainya. Pertanyaan yang mungkin harus kita renungkan bersama adalah, apa yang akan terjadi kalau kita benar-benar mulai memperbaiki fondasinya? Terima kasih sudah menyimak.